ada di tahapan pre-immersion, di mana kelompok ini digabung atau dikelompokkan berdasarkan idenya mereka. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan paling banyak itu mahasiswa misalnya food and beverage gitu ya, F&B. Ya sudah dikelompokkan berdasarkan peminatan, tetapi ada maksimalnya Bapak Ibu kalau kami ini sarankan ya, walaupun ini bukan menjadi satu ketentuan baku, tetapi pastikan pada saat membentuk kelompok itu adalah kelompok yang ideal. Jadi jangan sampai satu kelompok 10 orang atau 20 orang itu menjadi sangat tidak ideal ya untuk mereka berdiskusi. Jadi pastikan satu kelompok misalkan maksimal 5 orang ya. Nah, itu supaya mereka bisa saling berkolaborasi di dalam kelompok itu di mana mereka punya ide yang sama gitu ya. Kemudian di setiap tahapan harus ada evaluasinya Bapak Ibu. Evaluasi ini diukur di awal dan di akhir, yaitu pre dan post test. Di mana pre dan post test ini kalau di 2023 mungkin kami belum melihat secara detail gitu ya terkait bagaimana proses perubahannya. Tapi di 2024 ini Bapak Ibu harus menampilkan di dalam proposal strategi apa yang Bapak Ibu akan lakukan yang memastikan bahwa akan ada outcome yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ada satu peningkatan grow mindset, satu peningkatan knowledge skill untuk entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pastikan akan ada tahapan ini. Nah, di dalam pre-immersion ini sendiri Bapak Ibu ada minimal pertemuan tatap muka. Ya, karena ini sekali lagi merupakan bentuk evaluasi dari tahap sebelumnya. Jadi ada pertemuan tatap muka secara luring minimal 7 kali dan masing-masing pertemuan itu minimalnya adalah 2 jam, Bapak Ibu. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, ini konteks yang harus Bapak Ibu ikuti, gitu ya. Yang kedua terkait dengan tahap immersion. Sekali lagi, tahap ini menjadi satu tahapan yang cukup panjang, yang mungkin paling lama dibanding tahapan pre-immersion dan post-immersion dan tentunya tahapan ini menjadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik mahasiswa karena apa? Mereka harus berkolaborasi langsung dengan para UKM. Ya, di immersion ini Bapak Ibu silahkan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, pastikan adik-adik sudah mendapatkan satu penyamaan persepsi terkait apa yang akan mereka lakukan nanti pada saat mereka onboarding di UKM. Ya, jadi diberikan kertas kerja Bapak Ibu. Ada kertas kerja apa saja yang harus mereka lakukan, ya hasilnya seperti apa dan seterusnya supaya itu punya standarisasi yang sama dimanapun UKM-nya, apapun jenis industrinya punya standarisasi yang sama apa yang harus mereka capai pada saat mereka onboarding di UKM, ya itu konteksnya. Nah kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan dan ini perlu kami ulang berkali-kali bahwa onboarding di UKM adalah merupakan proses pembelajaran bisnis UKM tadi. Bagaimana para UKM ini memberikan transfer knowledge kepada adik-adik. Ini loh proses bisnis di usaha ini seperti ini. Dari mereka peroleh bahan baku, dari mana mereka peroleh, bagaimana cara memilih harga bahan baku yang baik, bagaimana proses produksi, bagaimana menjaga kualitas produksi, sampai mereka packaging, sampai mereka menjual, saluran distribusi, dan seterusnya. Mereka itu diharapkan onboarding ke UKM untuk melihat seluruh proses bisnis ini. Dan tolong Bapak Ibu, onboarding di UKM bukan kunjungan industri. Ya, karena kalau kunjungan industri itu mereka cuma satu arah. Tidak ada kontes mentoring di sana. Ya, mereka juga semacam jalan-jalan saja, kemudian mendengarkan feedback, kemudian sudah selesai. Nah, onboarding di UKM ini Bapak Ibu kita tetapkan minimal adalah 5 kali dan masing-masingnya adalah 3 jam. Itu hanya onboardingnya ya Bapak Ibu di UKM untuk mereka betul-betul bisa belajar di UKM tadi. Nah, ada satu ketentuan yang memang kami bakukan kembali Bapak Ibu di proses immersion ini wajib ya bahwa UKM yang dikunjungi atau tempat onboarding adik-adik mahasiswa ini adalah UKM yang sesuai dengan ide bisnisnya adik-adik mahasiswa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau ide bisnisnya adik-adik mahasiswa ini adalah misalkan digital startup gitu ya, kemudian mereka ditempatkannya adalah di perusahaan manufaktur yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis startup. Ya, jadi dipastikan UKM yang dipilih adalah UKM yang memang relate dengan ide adik-adik mahasiswa. Supaya apa? Transfer knowledge-nya itu dapat. Mereka mendapatkan pengalaman betul-betul sesuai dengan passion mereka. Karena kemarin ya di tahun 2023 masih kami temukan ada beberapa adik-adik ya
yang kemudian mengevaluasi dan memberikan evaluasi kepada kami, mereka ingin ditempatkan di UKM sesuai dengan jenis industrinya. Baik. Nah, kemudian setelah proses onboarding selesai, Bapak Ibu, ada proses berikutnya, yaitu adik-adik diberikan mentoring penyusunan model bisnis, ya, yang mana pada saat mereka menyusun model bisnis, mereka buat, ya Bapak Ibu, dan itu merupakan salah satu bentuk kertas kerja yang harus Bapak Ibu sampaikan kepada adik mahasiswa, yang harus mereka susun pada saat mereka onboarding. Kemudian mereka berikan kepada mentor untuk dilakukan mentoring dan mereka present dalam bentuk pitching model bisnisnya. Mereka pitching kepada mentor, kemudian terjadilah proses mentoring. Ya, artinya apa? Supaya pemilik UKM atau mentor yang mendampingi adik-adik di UKM ini memberikan insight ya terkait dengan model bisnis yang mereka susun. Nah, setelah tahapan model bisnis, tahapan berikutnya adalah pembuatan proposal bisnis. Nah, adik-adik ini kan bertahap ya Bapak Ibu, model bisnisnya sudah oke, kemudian lebih luas lagi dibuatlah proposal bisnis. Kalau sudah proposal bisnis sudah oke, maka nanti akan dibuat satu bentuk uji coba prototipe ya Ibu. Nah, di dalam ini Bapak Ibu, adik-adik pada saat uji coba prototyping itu diperbolehkan untuk memberikan bantuan pendanaan pembuatan prototyping. Ya, bukan bantuan usaha ya Bapak Ibu, tapi bantuan untuk pembuatan uji coba prototyping. Nah, pada saat mereka membuat prototyping ini, kemudian dikomunikasikan dan dimentoring lagi oleh tadi mentor yang ada di UKM tadi untuk memberikan insight, ini loh produkmu kurang ini dan seterusnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau adik-adik ini dimentori terkait dengan prototipenya mereka dengan jenis industri yang berbeda, pasti juga menjadi tidak efektif gitu. Ya, karena sebetulnya mereka itu ingin membutuhkan betul-betul insight, masukan dari para pakar yang industrinya itu sama. Misalkan kita bicara rasa atau kualitas produk, ya, atau bahkan jasa pelayanan harus standarisasinya seperti apa. Nah, jenis industri pasti bisa berbeda-beda, tapi nggak boleh kurang. Setelah proses onboarding itu baru nanti ada proses mentoring, di mana ada insight yang diberikan dari mentor-mentor untuk mereview model bisnis, proposal bisnis, dan prototype. Kemudian yang selanjutnya pasti ada tahapan immersion untuk mengukur apakah outcome ya yang tadi disyaratkan di immersion itu betul-betul sudah tercapai atau belum. Nah, berikutnya adalah tahap ketiga Bapak Ibu. Di tahap ketiga ini adalah tahap post immersion ya, di mana tahap ketiga di post immersion ini adik-adik kembali lagi ke kampus. Kalau tadi sudah sekian lama adik-adik ini melakukan kolaborasi dengan UKM ya atau berada di UKM, kemudian setelah proses post immersion mereka kembali lagi di kampus untuk diinkubasi gitu ya, untuk diinkubasi di mana di sana mereka kan sudah bawa nih prototype, mereka sudah bawa proposal bisnis, mereka sudah bawa model bisnis yang sudah direview oleh mentor ya, maka kemudian diinkubasi ini dihitunglah feasibility study-nya ya, berapa sih modal yang sebetulnya mereka butuhkan, berapa harga ya pricing yang harusnya mereka tetapkan, di mana materi-materi ini harusnya sudah mereka dapat ya di awal gitu ya terkait dengan model pricing dan seterusnya. Mereka tinggal mengukur bagaimana bisnis mereka itu menjadi visible ya. Dan ada mentor di situ. Ya, mentor itu bisa jadi praktisi lain ya, memang yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya yang memahami betul tentang bagaimana mengukur feasibility study bagi adik-adik mahasiswa. Nah, setelah itu nanti ada pemantapan prototyping Bapak Ibu ya, diuji coba lagi, kemudian dilakukanlah demo day. Nah, demo day ini fungsinya apa Bapak Ibu? Demo day ini fungsinya adalah untuk mendapatkan feedback dari konsumen atau calon konsumen supaya adik-adik ini menjadi kaya nih. Kalau tadi insight-nya, masukannya adalah dari sesama praktisi yang memiliki bidang usaha sama. Nah, sekarang dengan adanya demo day, adik-adik menguji cobakan untuk mencari consumer performa, untuk melihat feedback ya dari konsumen-konsumen, bagaimana nih respon para calon konsumen atau konsumen ini terhadap produk yang mereka ciptakan. Bisa melakukan investor meeting, investor summit, investor apapun namanya, yang mana intinya ada satu kegiatan di mana Bapak Ibu mengundang para investor-investor yang bisa berasal dari mana saja untuk melakukan evaluasi atau review terhadap konsep bisnis dan produk adik-adik. Ya, karena adik-adik tadi udah punya proposal bisnis ya, sudah di feasibility study,
Ya, kemudian mereka present, mereka pitching kepada para investor. Ini loh Bapak Ibu, saya punya usaha seperti ini, konsep bisnis saya seperti ini, gitu ya. Perhitungan visibility study-nya seperti ini, gitu ya. Kemarin sudah ada insight dari customer seperti ini, customer potensial seperti ini, kira-kira dari versi investor seperti apa. Nah, harapannya Bapak Ibu, dari semua insight ini, prototipe yang dihasilkan adik-adik ini menjadi sesuatu yang sebetulnya kalau kita bisa bilang, itu benar-benar siap untuk launching ke pasar gitu ya. Karena mereka sudah dapat insight dari sesama atau orang yang memiliki usaha sama tetapi lebih expert. Yang kedua adalah dari calon customer-nya dan yang ketiga dari kacamata investor. Jadi menjadi satu insight yang sangat luar biasa. Nah, minimal Bapak Ibu di tahap immersion ini melakukan 1 kali demo day. Nah, ini Bapak Ibu di mana ketentuan-ketentuan yang sudah kami jelaskan sekali lagi ini merupakan minimal pelaksanaan program ya. Jadi tidak terbatas hanya pada ini, tidak boleh kurang, tapi sangat dianjurkan untuk lebih, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, ini untuk terkait tahapannya perlu kami jelaskan secara detail supaya clear. Baik, dilanjut slide-nya. Nah, untuk desain program, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan bentuk pendanaan, Bapak Ibu. Kalau bentuk pendanaan di 2022 dan 2023 itu konteksnya setiap perguruan tinggi menentukan. Kalau 2022 kita konteksnya RAB, kalau per mahasiswa dan itu bruto ya Bapak Ibu. Asumsinya adalah nanti kalau ada beberapa perguruan tinggi yang harus terkena pajak, maka pajak 2% ya, itu menjadi satu tanggungan yang sudah include di dalamnya. Gitu ya, berarti tinggal dikurangi 2% sehingga berapa sebetulnya nominal real yang akan dikelola untuk mengelola satu mahasiswanya. Ya, 7,6 juta. Gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan program. Ya, sekali lagi kalau 2022 itu desain program kami bebaskan, di 2023 ada 3 tahapan tadi, tapi setiap tahapannya kami bebaskan. Tetapi di 2024 ini Bapak Ibu ada minimal pelaksanaan yang harus wajib dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas atau standarisasi yang sudah dilakukan atau tentunya disusun oleh perguruan tinggi masing-masing. Baik, selanjutnya. Jadi itu perbedaannya ya Bapak Ibu, supaya kita jadi clear, terutama bagi yang sudah mengikuti program Wirausaha Merdeka ini dari tahun 2022 dan 2023. Oke, lanjut slide selanjutnya. Jadi selain tadi terkait dengan bentuk pendanaan dan seterusnya, yaitu logbook mahasiswa. Nah ini kemarin juga menjadi satu bentuk evaluasi Bapak Ibu dari kami, yaitu terkait bahwa logbook mahasiswa ini merupakan satu kegiatan yang belum tentu dilakukan setiap hari oleh adik mahasiswa. Ya, jadi akhirnya di 2024 ini logbook mahasiswa merupakan kegiatan mingguan ya Bapak Ibu yang mereka harus laporkan, jadi tidak kegiatan harian. Kemudian untuk peran DPL sendiri Bapak Ibu, kalau kemarin kami hanya memberikan apa namanya pandangan ukuran bahwa DPL ini ditetapkan untuk melakukan pendampingan keseluruhan tahapan, tapi tidak ada kunciannya. Nah, di 2024 ini melihat hasil evaluasi juga dari tahun-tahun sebelumnya, peran DPL ini ada ketentuan batasan minimalnya Bapak Ibu. Jadi di setiap tahapan, baik di pre-immersion, immersion maupun post immersion itu masing-masing mereka harus mendampingi adik-adik secara luring minimal 3 kali, minimal ya Bapak Ibu, 3 kali dalam tiap tahapan dengan durasi minimal 2 jam. Ya, dibuktikan dengan logbook yang harus disusun oleh DPL. Kemudian terkait dengan kualifikasi UKM Bapak Ibu, kemarin di tahun 2023 kami memang belum men-state UKM-nya yang harus seperti apa, karena kemarin setelah kami evaluasi banyak sekali perguruan tinggi yang masih melibatkan usaha mikro. Nah, ini akan kesulitan ya pada saat adik-adik harus melihat keseluruhan ya proses bisnisnya. Nah, untuk mitra, untuk yang di 2024 ini, yang pertama adalah usaha minimal telah berdiri selama 5 tahun. Kemudian tenaga kerjanya adalah 10 orang. Ya, dengan offset minimal tentunya yang sudah menjadi ketentuan ya peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha kecil dan menengah. Sekali lagi bukan usaha mikro, tapi usaha kecil dan menengah. Kemudian mentor, ya mentor ini adalah harus minimal pemilik atau maaf, berarti harus pemilik atau minimal manajer. Ya, jadi jangan staff yang mungkin
diminta untuk mendampingi adik-adik mahasiswa yang mereka sendiri nggak ngerti atau belum memahami whole dari proses bisnis yang ada di perusahaan tadi ya. Padahal adik-adik di onboardingkan ke UKM itu tujuannya adalah untuk memastikan mereka mengetahui seluruh proses bisnis yang ada ya. Kemudian tadi lagi dipastikan Bapak Ibu jenis UKM yang ditempatkan harus sesuai dengan ide bisnis adik-adik mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah juga lokasi UKM ya Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk ini adalah harus sewilayah dengan PTP. Jadi kemarin ada banyak nih, ada mahasiswa yang komplain gitu karena lokasi UKM itu harus jauh sekali gitu dari lokasi kampus dan seterusnya, dan ini menjadi satu kendala adik-adik pada saat melakukan onboarding. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, proposal perguruan tinggi ini sudah kami submit ya, sudah kami unggah di platform. Jadi silakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil perguruan tinggi itu sendiri. Sepak terjang yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi terkait dengan bidang kewirausahaan. Kemudian dijelaskan di situ karena memang diwajibkan ya Bapak Ibu bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki bidang, unit, atau inkubator atau apapun yang memang secara khusus handling terkait dengan kewirausahaan, pengelolaan kewirausahaan di perguruan tinggi. Ya, kemudian Bapak Ibu juga tolong sampaikan terkait kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan atau menjadi apa namanya menjadi perguruan tinggi pelaksana program, susunlah struktur organisasi yang nanti Bapak Ibu kira-kira akan susun untuk pelaksanaan program itu akan seperti apa, dan jelaskan tupoksinya masing-masing dari setiap strukturnya. Oke, dan itu nilainya Bapak Ibu kurang lebih sekitar 30%, bukan kurang lebih ya, tapi nilainya adalah 30%. Kemudian untuk program Wirausaha Merdeka sendiri, ini yang cukup sangat detail Bapak Ibu. Jadi di bab 2 ini silahkan eksplor sedetail mungkin apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di program Wirausaha Merdeka ini. Jadi mulai dari skema dan alur program. Ya, skema dan alur program ini berarti ada 3 tahapan tadi ya Bapak Ibu. Ada tahapan dari pre-immersion, Bapak Ibu mau apa saja yang dilakukan, materinya apa saja, tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga terkait dengan yang tahapan kedua, immersion juga sama seperti itu, dan juga pre-immersion. Nah, setelah itu Bapak Ibu sampaikan strategi pelaksanaan dan pengelolaannya program seperti apa. Misalkan di proses pre-immersion, Bapak Ibu jelaskan, oke, akan ada kelas luring selama 14 kali pertemuan dengan minimal pertemuan itu dibatasi maksimal 40 per mahasiswa karena kami punya fasilitas sekian kelas dan seterusnya dengan jadwal seperti ini dan seterusnya. Materi apa saja yang Bapak Ibu akan berikan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan profil tenaga pengajar atau tenaga ahli atau narasumber yang akan terlibat, di mana di sini reviewer akan melihat Bapak Ibu kualifikasi kompetensi dari profil-profil tenaga pengajar atau narasumber atau tenaga ahli yang akan Bapak Ibu libatkan untuk transfer knowledge kepada adik mahasiswa. Gitu ya. Kemudian kapasitas mahasiswa peserta program. Jadi Bapak Ibu silahkan ajukan berapa sih jumlah yang ingin Bapak Ibu kelola di dalam program ini. Kalau boleh saya kasih spill sedikit ya Bapak Ibu, konteks biasanya itu yang dikelola program dari 2002 sampai 2023 kemarin itu adalah kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 600 gitu ya. Silahkan Bapak Ibu boleh ajukan berapa apa namanya mahasiswa yang Bapak Ibu memang betul-betul bisa asumsikan dikelola. Kemudian terkait juga indikator capaian pembelajaran. Oh ya, tadi terkait dengan kapasitas mahasiswa peserta program, Bapak Ibu juga harus menyampaikan ya berapa persen yang Bapak Ibu secara PD bisa didapat dari internal perguruan tinggi dan berapa persen yang akan Bapak Ibu libatkan dari luar perguruan tinggi. Oke, selanjutnya adalah indikator capaian, ya apa saja capaian pembelajaran yang harus Bapak Ibu terapkan, kurang lebih 900 jam ya, karena setara dengan 20 SKS itu apa saja. Kemudian outcome-nya yang akan Bapak Ibu lakukan akan dicapai apa dan strategi pencapaiannya seperti apa. Itu mohon. Jadi memang di bab 2 itu sangat detail Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan strategi monitoring dan evaluasi internal. Artinya apa? Pengelolaan program ini dipastikan juga dimonitoring betul-betul oleh perguruan tinggi secara utuh gitu ya. Dalam hal ini misalkan melibatkan penjaminan mutu ya dan lain sebagainya ya untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan sudah ditetapkan. Peserta baik dari internal perguruan tinggi maupun eksternal perguruan tinggi itu akan memperoleh
konversi atau rekognisi SKS setara 20 SKS tadi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keberlanjutan program. Yang pertama adalah pastikan bahwa Bapak Ibu itu memiliki strategi keberlanjutan program yang akan dilakukan. Setelah program ini selesai, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan Bapak Ibu bisa cerita, oh setelah ini kami akan melakukan membuat ekosistem wirausaha dengan para perguruan tinggi asal mahasiswa dan juga dengan UKM yang terlibat dan seterusnya akan membuat seperti apa gitu ya. Supaya kita tahu mungkin bahasanya adalah wirausaha merdeka mandiri setelah ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian juga terkait dengan strategi keberlanjutan pengelolaan alumni ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, 20%-nya sendiri Bapak Ibu nilainya ya. Artinya setelah mereka ikut program ini apa yang akan dilakukan? Apakah masuk ke inkubator bisnis, kemudian mereka terus didampingi sampai mereka betul-betul memiliki usaha. Nah, ini tolong disampaikan. Baik, selanjutnya jadi ini ada beberapa persyaratan Bapak Ibu yang harus kewajiban sebagai perguruan tinggi pelaksana. Saya akan sampaikan secara cepat karena ini nanti memang juga akan dijelaskan oleh rekan saya ya Mas Adrian. Yang pertama adalah menerima mahasiswa dari luar dan perguruan tinggi pelaksana program. Ini sudah jelas, tadi sudah berkali-kali kami jelaskan. Kemudian membentuk tim pelaksana program. Siapa saja yang akan mengelola, kewajibannya apa gitu ya untuk betul-betul bisa melaksanakan program wirausaha ini dengan baik. Yang ketiga, melakukan proses seleksi Bapak Ibu. Jadi proses seleksi mahasiswa bukan ada di kami, tetapi ada di perguruan tinggi Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang tahu betul mahasiswa yang dibutuhkan seperti apa. Ya, dari proses seleksi sampai dengan penetapan mahasiswa. Kemudian yang keempat, membuat surat penetapan tadi karena proses seleksinya ada di perguruan tinggi, kemudian memastikan bahwa data mahasiswa itu terverifikasi. Ya, bahwa mereka betul-betul mahasiswa aktif, betul-betul mahasiswa yang memang tidak ikut MBKM lainnya dan seterusnya. Ya, kemudian melakukan proses monef internal minimal 2 kali, yaitu sebelum laporan monef, sebelum laporan kemajuan dan sebelum laporan akhir. Kenapa? Karena di dalam laporan kemajuan itu nanti salah satu subbabnya adalah terkait dengan hasil temuan dari monef internal Bapak Ibu, begitu juga dengan laporan akhir. Kemudian menunjuk ya, perguruan tinggi wajib menunjuk dosen pendamping lapangan, di mana ketentuannya sedikitnya adalah 10 mahasiswa mereka mengikuti program, gitu ya. S2 dan S3 Bapak Ibu luar biasa bahkan bisa mengikuti program ini tapi tanpa batasan semester dan tanpa rekognisi SKS. Kemudian juga memperoleh surat rekomendasi untuk mengikuti program ini dari pimpinan PT ataupun dari ketua program studi supaya ketua program studi tahu bahwa adik-adik ini terlibat di MBKM Wirausaha Merdeka. Yang ketiga, membuat surat pernyataan ya bahwa memang mereka tidak boleh atau tidak sedang mengikuti program MBKM lain.